Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut mulikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya mana yang lebih Anda perhatikan dan mana yang lebih Anda pilih dan Anda senangi, orang yang semaunya sendiri atau orang yang sungguh-sungguh mau memperhatikan apa yang Anda katakan dan Anda perintahkan kepadanya, atau orang yang malas, atau orang yang sungguh-sungguh tidak perlu diberitahu, tapi sungguh-sungguh mau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Orang yang banyak ngomong, sedikit bekerja, atau orang yang sedikit bekerja banyak, sedikit ngomong banyak bekerja. Mana yang Anda pilih? Tentu kalau kita memilih, pasti kita akan memilih yang kedua. Dan itulah yang terjadi dalam hidup ini. Kita akan condong ke orang yang kedua, yang tidak banyak ngomong, bekerja banyak. Orang yang tidak malas, tetapi terus giat untuk mengusahakan yang baik. Orang yang mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, apa yang dinasihatkan. Bukan orang yang hidupnya semaunya sendiri. Inilah yang juga dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita ini mengikuti apa yang diperintahkan kepada kita. Dalam bacaan Injil dikatakan dengan jelas kepada kita, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan menghendaki agar kita mengikuti segala perintah-Nya, sehingga dengan mengikuti segala perintah-Nya,
kita akan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, sudahkah kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Sudahkah kita mengikuti perintah-perintahnya dalam hidup kita? Kalau Tuhan mengatakan kepada kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai perintah baru yang diberikan kepada kita, sudahkah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain? Mulai dari orang-orang terdekat kita, sudahkah kita benar-benar mengasihi mereka dari lubuk hati kita yang terdalam? Kalau kita ingin dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita mengikuti segala perintah-perintahnya. Tuhan senantiasa mengasihi kita, tetapi agar sukacita dan kasih Tuhan itu penuh tinggal di dalam diri kita, maka syaratnya adalah mengikuti segala perintah-perintahnya, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Dan itu semua dapat kita lakukan kalau kita berjuang melawan segala ego kita, berjuang melawan segala dorongan-dorongan yang membuat kita justru melawan segala perintah Tuhan. Oleh karena itu, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka mari kita menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kasih itu yang menjalar dalam hidup kita. Biarlah kasih itu yang memenuhi hidup kita. Bagaimana supaya kasih itu menjalar dan memenuhi hidup kita? Lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Salah satunya adalah mewujudkan hukum kasih dalam hidup kita. Hukum kasih inilah yang hendak dibawa oleh Tuhan dan hendaknya dilakukan oleh setiap muridnya. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa terkecuali. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Amin.